Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Hendy Ristiono, salah satu dosen di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ilmu resep. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan dengan metode contextual learning. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan secara umum deskripsi dan informasi umum mata kuliah ini. Mata kuliah ilmu resep memiliki bobot 2 SKS teori dan diambil oleh mahasiswa semester 2 Prodi Farmasi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan kefarmasian di komunitas dan mengaplikasikan standar terapi penyakit berdasarkan obat-obat yang ada dalam formularium nasional. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut dan diharapkan mampu menguasai tentang peran apoteker dalam screening atau pengkajian resep, produk biologi, dan juga sediaan galenika. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber pada literatur formularium nasional, regulasi di bidang kesehatan dan farmasi, Drug Information Handbook, farmakoterapi obat, dan panduan suami dikasih, serta beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di rumpun farmakologi dan ilmu farmasi klinis Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Mahasiswa juga diharapkan dapat melakukan pengayaan melalui berbagai sumber, artikel, dan beberapa literatur sebagai bahan baca. Adapun sistem yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah melalui pertemuan tatap muka di kelas dan bergantung capaian pembelajaran pada setiap pertemuannya. Namun, mahasiswa juga dituntut untuk berperan aktif baik dalam di kelas, mulai dari aktif bertanya, aktif untuk menjawab pertanyaan, serta pembelajaran berfokus pada student center learning sehingga terjadi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran berupa UTS, UAS, dan juga tugas kelompok baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penugasan, presentasi, maupun tes tertulis. Pembelajaran ilmu resep dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester. Adapun bobot penilaian mulai dari presensi 10%, penugasan 20%, UTS dan UAS sebanyak 35%. Demikian informasi tentang mata kuliah ilmu resep yang saya ampu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran di kelas salah satu topik mata kuliah ilmu resep. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Esa yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini teman-teman semuanya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, kuliah pagi hari ini masih melanjutkan terkait dengan mata kuliah ilmu resep. Topiknya adalah terkait dengan screening resep. Nah ya, jadi ini adalah salah satu yang memang harus dilakukan oleh seorang apoteker. Siapa bekerja dimanapun itu, terutama di fasilitas pelayanan kefarmasian, yang memang nanti akan punya kesempatan besar, kemungkinan besar untuk mendapatkan resep dari seorang dokter. Ya, apakah itu dokter umum ataupun nanti dokter gigi, ya. Jadi itu akan sangat memungkinkan itu nanti resep-resep akan datang kepada fasilitas kita, ya. Sehingga titipan untuk kita melakukan screening ini sangat besar sekali, ya. Harapannya nanti di screening itu kita bisa untuk kemudian melakukan penelaahan, jadi melakukan pengkajian apakah obat-obat yang diberikan kepada dokter melalui resep tersebut itu adalah obat-obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien atau tidak. Ya. Nah, baik teman-teman semua. Jadi nanti akan kita cek apakah kemudian ada suatu amanah
atau titipan dari negara terhadap seorang apoteker untuk melakukan pengkajian atau screening resep. Ya, ini kita cek, ternyata ini dimunculkan atau dicantumkan, diterbitkan itu di PMK Permenkes nomor 73 tahun 2016. Ya, jadi PMK yang terkait dengan standar pelayanan kefarmasian itu ada 3, teman-teman. Yang pertama 72 itu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, 73 itu di apotek, dan 74 itu nanti di puskesmas. Ya, ada amanah-amanah besar yang dititipkan oleh negara kepada seorang apoteker. Ya, jadi menurut PMK tersebut, jadi tugas seorang apoteker itu dibagi menjadi 2. Peran utamanya itu ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis harus pakai, teman-teman semuanya. Ya, jadi ini juga penting bagaimana seorang apoteker itu harus bisa kemudian merancang pemenuhan obat. Ya, kemudian perencanaan obat, pengadaan obat dari awal sampai akhir, dari mulai perencanaan sampai nanti pencatatan dan pelaporannya. Ini tidak akan kita bahas, ini nanti sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, kita fokus untuk kemudian di pekerjaan kedua, ya, peran yang kedua. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini peran apoteker yang terkait dengan pelayanan farmasi klinis. Ya, dari berapa ya, 7 poin ya, yang dicantumkan di PMK. Salah satunya adalah terkait dengan pengkajian resep, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai screening resep. Nah, ini ya, jadi ini menjadi semangat buat kita. Ternyata memang apa yang akan kita lakukan itu dilindungi oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan. Oke, nah ini jadi itu dari pengkajian. Nah, untuk pengkajiannya sendiri teman-teman semuanya, ya kita cek dulu. Ya, jadi ternyata kita harus paham dulu sebelum melakukan screening, itu kan harus paham dulu apa sih sebetulnya definisi resep tersebut. Ya, jadi ini kita ambil di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Ternyata yang dimaksud dengan resep adalah permintaan dari tenaga medis kepada apoteker atau apoteker spesialis, teman-teman semuanya. Ya, jadi siapa itu tenaga medis, teman-teman? Tadi dokter gigi. Jadi yang boleh untuk menuliskan resep itu hanya dokter maupun dokter gigi. Ya, tenaga kesehatan lain itu tidak boleh. Ya, tidak diakomodir dari dalam regulasi untuk menuliskan resep kepada seorang apoteker. Ya, jadi resep itu jelas ini titipan permintaan tertulis yang harus dilayani oleh seorang apoteker maupun apoteker spesialis. Sangat jelas. Di sini tidak disebutkan bahwa resep itu boleh dilayani oleh tenaga vokasi. Ya, maka Pak sudah menjadi tanggung jawab kita nanti pada saat kita bekerja, siapa yang berhak dan diperbolehkan dan mempunyai tanggung jawab untuk melayani resep itu adalah apoteker dan apoteker spesialis. Ya, jadi ini kita lihat teman-teman semuanya. Jadi tahapan-tahapan atau proses-proses pada saat kita melakukan screening resep. Jadi screening itu teman-teman ternyata ada 3, maaf ya, ada 3. Yang pertama adalah screening administrasi. Nah, jadi screening administrasi, kemudian nanti ada screening farmaseutis dan ada screening klinis. Ada 3. Jadi tahapannya luar biasa teman-teman. Ya. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan itu ternyata ada 3 screening harus dilakukan oleh apoteker pada saat menerima suatu resep. Ya, kita nanti berangkat dulu dari definisi atau kriteria-kriteria yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan screening administrasi. Ya, nah ini teman-teman. Jadi berdasarkan per PMK tadi, Permenkes tadi nomor 73, 72 ataupun dengan 74 ya, tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian, itu kemudian yang harus dilakukan kajian administrasi meliputi 1, nama pasien. Harus jelas itu ditulis secara jelas oleh tenaga medis, ditujukan kepada pasien itu siapa, teman. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan suatu resep kemudian tidak jelas nama pasiennya, itu harus dikonfrontir, harus dikonfirmasi, harus dicek kembali kepada pasien yang datang atau keluarga pasien. Ya, kemudian usianya, jenis kelamin, berat badan, karena nanti ada beberapa obat-obatan yang harus kita cek dosisnya itu berdasarkan berat badan ataupun usia. Ya, di umur pasien. Nah, itu penting. Oke, kemudian yang kedua, ini terkait dengan nama dokternya. Siapa yang menulis resep itu? Ada tidak dokternya itu nomor SIP-nya, nomor
izin praktek, ya. Jadi surat izin praktek itu nomornya berapa? Ada tidak? Jadi kita tidak boleh kalau misalnya memang diragukan, kita tidak boleh sembarangan untuk langsung melayani. Kalau misalkan dari kelengkapan resepnya ada yang aneh, maka kita berhak atau kemudian harus menolak resep tersebut. Berarti itu resepnya tidak sah, ya, tidak sah atau tidak legal. Oke, dan poin ketiga nanti tanggal penulisan resepnya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kondisi pasien. Ya, kondisi pasien minggu lalu belum tentu sama dengan kondisi pasien saat ini. Ya, misalnya tekanan darah itu kan naik turun teman-teman. Ya, kemudian gula darah naik turun. Jadi kalau misalkan kemudian pasiennya itu menunda untuk menebus resep, tanggal yang lama itu harus dicek kembali. Apakah masih tepat menggunakan obat yang ada di dalam resep atau tidak? Nah, itu teman-teman. Ini PR buat kita semua. Oke? Ya, ini contoh teman-teman kasus. Ya. Jadi tadi ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian yang harus dicek pada saat kita melakukan screening administrasi. Yang pertama, bagian pertama adalah terkait dengan data pasien. Ya, namanya siapa, alamatnya di mana. Kalau sudah tua berarti ini sudah pasien dewasa. Ya kan, sudah tua, namanya bapak, ibu, berarti sudah pasien dewasa. Ya, dosisnya pun harus disesuaikan dosis untuk dewasa. Ya, nanti kalau dosisnya anak-anak, nah, kita harus hitung lagi teman-teman. Ada konversi dosis, sudah pernah belajar itu di mata kuliah yang lain. Oke. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi data-data dari dokter. Ya, dokter namanya siapa, SIP-nya, itu alamatnya di mana, termasuk nanti terkait dengan poin yang ketiga adalah tanggal. Ya, itu jadi data-data yang harus dipenuhi suatu resep. Ya, untuk screening administrasi yang tadi tujuannya untuk apa kita melakukan screening administrasi? Untuk menilai keabsahan atau kelegalan suatu resep. Ya, itu penting. Jadi sekali lagi tidak semuanya itu diberikan kewenangan untuk bisa menulis resep atau melakukan pelayanan resep. Oke ya, belum ya, aman ya untuk yang ini ya. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah screening farmaseutis. Untuk apa kita kemudian harus melakukan screening farmaseutis? Itu adalah salah satunya adalah untuk menilai kesesuaian farmaseutisnya. Ya, apakah kemudian misalnya ini yang harus kita cek. Pertama adalah terkait dengan bentuk dan kekuatan sediaan. Bentuknya tepat tidak dengan kondisi pasien. Ya. Kemudian nanti potensinya atau kekuatannya itu sesuai enggak dengan kebutuhan klinis pasien. Ya, apa dari usianya, dari berat badannya itu harus kita cek teman-teman semuanya. Ya, pasien dewasa pokoknya dapat obatnya sirup, sediaan cair, bisa tidak? Bisa sih sebetulnya. Ya, tapi nanti berapa kali sendok harus pasiennya minum gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya paracetamol sirup, ya itu kan 1 sendok tehnya itu 120 mg per 5 mili. Ya, padahal misalnya pasiennya harus mendapatkan 1 kali minumnya dosisnya 500 mg. Nah, itu kan butuh berapa sendok dalam 1 kali pakai loh teman-teman. Ya kita harus cek ketepatan dari kasus resep yang diberikan kepada pasien tersebut, ya. Kemudian stabilitas, ada masalah tidak? Termasuk nanti kita akan membahas juga terkait dengan kompatibilitas dari obat tersebut. Ya, ada masalah tidak dalam pencampurannya, gitu ya. Karena apoteker juga diberikan kewenangan untuk melakukan pencampuran, ya, pencampuran atau compounding. Gitu. Jadi ada compounding racikannya, kemudian ada dispensing penyerahannya. Ya, jadi ini satu hal yang misalkan nanti cuma betul-betul diberikan kewenangan kepada apoteker. Jadi kalau misalkan nanti ada obat-obat racikan itu ya, apakah dalam bentuknya puyer, dalam bentuknya nanti kapsul sediaan padat, ataupun nanti misalnya dalam bentuk sediaan setengah padat seperti salep, krim, atau nanti sediaan cair. Nah, itu kan berarti kita harus memperhitungkan nanti bagaimana stabilitas dan kompatibilitas dari masing-masing bahan dalam resep tersebut. Ada tidak kemungkinan terjadinya impom, jadi obat itu tidak tercampurkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, baik. Nah, kita masuk. Nah, ini kira-kira teman-teman. Ya. Tadi ini terkait dengan impom ya, inkompatibilitas atau tadi apa? Screening farmaseutis. Jadi pasiennya di mana? Jadi pasiennya mendapatkan obat kloramfenikol tetes 5 ya, tetes 5. Tapi signalnya bagaimana teman-teman? Kalau dilihat signal tandailan 3 kali sehari 1 tetes ODS, Oculus, Dexter,
sinister jadi oculus. Kalau oculus itu apa? Mata. Padahal sediaannya sediaan telinga, ya tetes telinga. Nah ini kan ada tidak sesuainya. Ya, maka tugas kita adalah mengecek nanti dari data pasiennya seperti apa. Ternyata begitu kita konfirmasi, kita gali kondisi pasien mengalami infeksi telinga. Oh, berarti yang betul adalah memang sediaannya tetes telinga, tapi aturan pakainya yang tidak tepat. Itu salah satu case atau kasus yang bisa kita temukan dalam screening farmasitis. Kesesuaian tentang bentuk sediaan, ya, itu juga menjadi hal yang krusial pada saat kita melakukan pelayanan resep. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa kita pahami ya untuk kasus yang pertama. Oke, kemudian kasus yang kedua, teman-teman, kita lihat. Ya, ini contoh yang lain. Ini bisa kita lihat di sini ada amoxicillin nih, ya, amoxicillin tablet 15, ya, 15 tablet. Kemudian tandailah 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian pasiennya juga diberikan salbutamol untuk obat apa itu? Sesak atau asma, ya kan? Untuk sesak nafas. Belum untuk asma sih, tapi untuk sesak nafas. Ya, kemudian tandailah atau sipnya 2 sampai 3 kali sehari 1 tablet. Nah, apa yang menjadi masalah di situ, teman-teman? Nah, ini catatan pasiennya pada saat kita gali, ya, karena salah satunya tadi kita harus menggali data pasien, keluhan pasien untuk cross check, gitu ya. Pasien mengalami ISPA, infeksi saluran pernafasan, ya kan? Disertai dengan sesak nafas, oh ya pas, gitu. Ya. Suhu tubuh berangsur normal setelah konsumsi paracetamol. Nah, yang menjadi masalah apa di sini, teman-teman? Adalah tadi berhubungan dengan screening farmasitisnya. Salbutamol itu ada berapa sediaan yang teman-teman tahu? Iya, ada 2. Oke, ada 2 yang berapa miligram dan berapa miligram? Ada 2 dan 4 miligram. Nah, ini harus jelas. Yang diberikan itu yang untuk salbutamol 2 miligram atau yang 4 miligram. Ya, jadi harus clear di masalah seperti ini. Ya, nanti berarti kita harus ngecek dulu pasiennya siapa. Oh, 15 tahun usianya. Kira-kira kalau untuk pasien 15 tahun bisa diberikan dengan dosis atau potensi yang 2 mg atau 4 mg. Ya, kita harus hitung gitu, teman-teman. Ya, karena tadi salah satu yang harus kita kaji dalam screening farmasitis adalah terkait dengan potensi. Ya, berarti ini tidak ada ketidaklengkapan dalam penulisan potensi obat, gitu ya. Nah, ini contoh, teman-teman. Wah, luar biasa ini kalau sudah kita cek gitu. Makanya pekerjaan apoteker itu sangat mulia sekali, ya, teman-teman. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa apoteker itu adalah filter terakhir sebelum obat itu diserahkan kepada pasien. Maka kita harus mengecek semuanya. Oke ya? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada pencampuran yang lain, Mas Mbak semua. Jadi pencampuran ternyata ada obat-obat yang berisiko terjadi nanti pencampurannya terjadi penurunan titik lebur. Contohnya dalam pembuatan serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Ya, jadi di sini ada penambahan atau pencampuran asam salisilat dengan mentol atau kampor, itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan titik lebur. Sehingga kalau nanti dicampurkan secara langsung, obatnya nanti menjadi serbuknya menjadi basah. Padahal syarat serbuk itu harus kering. Nah, artinya kalau terjadi sediaan serbuk yang basah, ini tidak memenuhi kaidah atau kriteria yang disebut sebagai sediaan serbuk obat. Nah, gitu, teman-teman. Nah, ini jadi beberapa hal yang bisa kita pikirkan, teman-teman. Oke, baik. Kemudian ada klinis nih, teman-teman. Klinis banyak banget kan? Ya, ada kedapatan indikasi, aturan pakai, duplikasi, jadi pemberian 2 obat atau lebih yang memiliki efek yang sama. Pasiennya sudah diberikan paracetamol, mau diberikan ibuprofen, ya, itu kan double-double, teman-teman. Atau polifarmasi. Poli itu apa? Banyak. Farmasi itu berarti obat. Satu pasien mendapatkan 6 sampai 7 sampai 8 obat. Apakah itu salah? Belum tentu salah. Kalau yang itu sesuai dengan kebutuhan indikasi pasien. Ya, tapi juga harus kita hati-hati. Semakin banyak obat yang diberikan, resiko terjadinya interaksi obat semakin besar, gitu ya. Maupun nanti ada kemungkinan efek samping, kontraindikasi dan interaksi obat. Ya. Nah, ini contoh misalnya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman semuanya ya, bisa didiskusikan kira-kira, teman-teman. Ya, ini jadi untuk kasus ini, ya, ini ada Mertigo. Ya, Mertigo, teman-teman di sini tahu apa?
Apa sebutkan? Apa teman? Ya, beta histin. Mesilan, ya kan? Ini brandingnya cukup terkenal tuh, biar dibuat teman-teman. Ya, kemudian ada paracetamol. Pasien didiagnosis migrain dengan kondisi hamil minggu ke-10, berat badan 66 kg. Coba diskusikan teman-teman, silakan. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman, silakan. Ya, gak usah lama-lama, tapi nanti diharapkan nanti bisa ketemu nih kasus. Ini screening klinis ya, betul ya? Screening klinis, oke. Kira-kira seperti apa? Obatnya beta-histin, ya. Mungkin tapi diagnosisnya pasien mengalami migrain. Oke, silakan diskusikan dulu. Oke, sudah ketemu? Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Satu atau dua mahasiswa? Silakan, teman-teman. Enggak, silakan. Untuk vertigo itu diganti sama ergotamin. Ergotamin, oke. Yang paracetamol itu kan di sana nggak ada berapa tabletnya kan? Dosisnya itu ada 1,5 tablet. Setengah tablet sekali minumnya. Diganti sama 1 tablet. Oh begitu. Jadi ada yang lain yang mau nambahkan? Sama? Ya. Jadi satu, yang pertama adalah penggunaan Vertigo, ya. Vertigo itu isinya adalah beta-histin. Ya, ini untuk keluhannya rasanya vertigo, padahal pasiennya diagnosisnya migrain. Tepat atau tidak penggunaan obat? Ya, ini yang harus dilakukan juga. Oh, ternyata ada kekeliruan pemilihan obat. Ini masuk ke dalam kategori drug related problem, artinya masalah-masalah yang muncul pada saat obat itu diberikan kepada pasien. Salah satunya adalah terkait dengan pemilihan obat yang tidak tepat, yaitu masuk dalam DRP atau DRE, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Paracetamolnya dosisnya padahal untuk pasien dewasa, masa setengah tablet, ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi underdose. Ya, pasien minum obat tapi tidak mendapatkan efek apapun, ya, karena obat dosisnya terlalu kecil. Ya. Nah, jadi harusnya dinaikkan jika perlu, ya, Florinata 1 tablet maksimal 3 kali. Ya, saya kira itu dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini teman-teman sudah mulai memahami nih bagaimana tugas-tugas seorang apoteker pada saat nanti melakukan screening administrasi, farmaseutis dan screening klinis. Ya, jadi satu resep pun itu bisa dikaji dengan sangat mendalam. Tujuannya apa? Untuk kita yakinkan bahwa nanti obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat-obat yang memang disesuaikan atau memenuhi kaidah kebutuhan dari pasien. Ya, sehingga obat yang diberikan itu masuk dalam kategori rational drug use atau pengobatan yang rasional. Ya, saya kira itu dulu teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini, pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan bersama mewakafkan bacaan hamdalah. Lagi upaya-upaya ini adalah untuk menjamin bahwa patient safety itu memang menjadi salah satu tugas dari seorang apoteker pada saat obat itu akan diserahkan atau dikonsumsi oleh pasien. Ya, ini juga tugas yang sangat luar biasa bagi seorang apoteker. Insya Allah ini banyak ada pahalanya bagi kita. Amin. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.